Akhirnya ketemu juga kapten yang satu ini. Pilot YouTuber yang subscribernya terbanyak di dunia hadir di studio saya malam hari ini, Kapten Vincent Raditya. Hai, Terima salam kasih, Kapten. datang menyempatkan diri ke tempat saya malam ini. Salamannya sampai Makanya itu. Tapi anyway, thank you ya. Kita udah bisa akhirnya ketemu, bisa ngobrol, bisa... Waktu itu ketemu di Medex ya? Mede ketemu. Kira-kira minggu lalu ya? Iya, betul. Mede. Itu nggak ada yang kebetulan. Betul. Semuanya akhirnya bisa ketemu lagi. Jadi, gimana kabar COVID ini? Ngapain aja selama ini, Kap? Wah, COVID ya. Gimana ya? Mungkin mempersiapkan masa depan lebih baik. Oh gitu. Jadi lebih banyak waktu dipersiapkan karena lebih banyak di rumah, begitu? Karena itu adalah sebuah pilihan, ya kan. Berapa banyak yang mau kita investasikan ke dunia penerbangan, berapa banyak yang kita mau investasikan ke keluarga. Tapi menurut saya, nah ini versi saya lebih memilih untuk menginvestasikan diri saya di potensi masa depan saya. Artinya, karena kalau kita mau mengharapkan bidang aviasi pada saat ini, it's kind of waste of time, menurut saya. Karena pada saat ini, keberadaan banyak pilot yang sangat sulit sekarang kondisinya. Kita ngomong open-openan aja, karena tier 1, pesawat penerbangan, ini adalah tier 1 yang kena dampaknya. Baik itu mulai dari perusahaannya, baik itu juga karyawannya, karena ini semua terkena dampak utama dari COVID dengan terjadinya pelarangan penerbangan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu saya belajar bahwa kita mau beradaptasi lebih cepat atau kita mau terus di dalam belenggu ini, ya kan? Akhirnya saya memilih. Saya lebih memilih untuk mempersiapkan diri saya. Saya mempelajari segala sesuatu yang belum pernah saya pelajari sebelumnya. Di luar dunia penerbangan ya? Iya, karena kalau kita terus di dalam dunia penerbangan dalam kondisi seperti ini, aduh saya sedih loh. Lihat teman-teman saya yang gaji 14 juta, yang gaji 5, kita nggak usah cerita di mana maskapainya. Cuman seberapa sedihnya seseorang yang mungkin biasa menerima gaji yang mungkin ratusan. Tapi cuma digaji 14 dan terima 20, bagaimana dengan dapur ngebulnya? Itu berat sekali. Nah ini industrinya. Makanya saya tuh berharap ya, semoga nih di kemudian hari ini, baik itu pemerintah ataupun siapa itu bisa turut, bisa memahami lah dengan memberi relaksasi aturan supaya mempermudah dunia aviasi terus berkembang. Bisa bangkit lagi ya. Iya, itu dan juga bukan hanya dunia penerbangan, pariwisata secara keseluruhan itu hancur-hancuran semuanya. Betul. Ini sangat benar ya, seluruh dunia ya Cap ya, bukannya hanya di Indonesia. Betul. Mungkin kalian kok tiba-tiba saya bisa ketemu Kapten Vincent. Dulu ada yang membuat kita jadi miskomunikasi. Kenapa sih lo dulu sama gua, Cap? Bisa sampai beberapa tahun yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu ya? Mungkin kita bicaranya miskomunikasi lah ya. Okay. Kita kalau menggali lubang dari dalam, kita kayaknya nggak akan selesai ketemu di tengah. Lebih baik segala sesuatu masa lalu, mungkin ketika masa lalu, masa depan. Mungkin satu orang dulu punya kesalahan, mungkin dulunya seseorang ini anak kecil tuh senangnya melakukan sesuatu hal yang nggak enak, tahu-tahu dia ternyata ditutup lembaran yang itu sudah lebih baik, ya kan? Kita saling mengerti daripada cari musuh. Maunya juga kita siapa mau cari musuh sih. Tapi kadang-kadang ya kalau situasi yang nggak bisa diarahkan satu sama lain saling itu yang jadi makanya repotnya kan kalau kita banyak mendengar dari orang luar, itu yang membuat kita malah terdistrak. Iya, betul. Ya kan? Itu betul loh. Saya waktu itu pikir, kenapa sih? Pas saya pelajari, udah mungkin gara-gara sekelilingnya. Ya kalau saya sih orangnya nggak pernah mau cari masalah ya, maksudnya ya udahlah. Nah, tapi bagus. Jadi kita udah tahu ya, kita clarification nih guys. Jadi nggak ada cuman miskomunikasi ya. Oke. Iya. Nah, sudah itu di airline, Captain udah berapa airline sih? Yang semenjak dari mulai lulus flying school sampai kemarin terakhir di airline terakhir udah berapa airlines? Saya masih kalah sama Kapten Limbo. Ya kan, ibaratnya saya sebelum lahir Kapten Limbo sudah terbang. Nggak belum lahir juga kali. Aduh, ya. Ini ada jokesnya di penerbangan. Kalau co-pilot bikin salah, kita harus ngomong, ya Cap, mohon maaf. Soalnya ntar dia bisa, kalau marah keluarnya kayak gini, kamu belum lahir, saya sudah terbang. Ampun Cap. Saya selalu gitu. Lo lahir tahun berapa? Gue tahun 92 udah jadi kapten nih.
Saya lahir tahun 95, Cap. Ya, lu 3 tahun dalam perjalanan, gue udah jadi kapten. Ya. Jadi intinya udah berapa airline? 3, 4? Baru 3. 3 ya. Sama lah sih juga 3 airline. Iya, tapi anyway, dimanapun kita bekerja sebagai pilot, kalau menjalankan profesionalisme ya akan sesuai dengan aturan ya. Betul. Gitu, oke. Kemarin itu kan sempet nih Captain Vincent, wah viral di seluruh dunia lah. Apa idenya tiba-tiba bikin Zero G? Dalam standarnya kan nggak melanggar. Enggak. Nah, Betul. tetapi apa idenya sih? Apa karena si Limbat itu nggak bisa ngomong apa gimana? Hah? Loh, bukan. Karena gini, saya adalah seorang pilot yang Ya. dulunya student pilot. Bener nggak? Sama, gue juga Bener di kan? Amerika bikin spin. Iya kan? Iya. Kita kalau bikin salah itu sama instruktur dikasih. Betul. Sport jantung ya? Itu dari atas, takut itu dari kepala pindah jantung, pindah Turun ke ke kaki. Itu kayak gitu. Hmm. Cuman lama-lama kita cross country berdua, kita Ya. bikin Zero G, lama-lama kan punya pengalaman. Kenapa nggak ini kita implementasikan Ya. ke konten? Belum ada waktu Oh, itu. betul. Terus saya lihat kan, wah ini menyalahi aturan nggak? Saya Ya. cari tahu dulu, dilihat di YouTube. Ternyata banyak. Padahal limitasi nggak ada yang dilanggar. Nggak ada. Karena kita selama zero. Kalau negatif itu yang Ada acara di Indonesia yang membuat geger Indonesia di dunia penerbangan. Ada hal-hal yang nggak diperbolehkan di dunia penerbangan kita ya. Nah, itu sebenarnya yang rancu. Kalau dibuka di sini panjang lagi. Tapi soalnya saya sudah berjanji, sudah saya stop. Ya itu saya sudah nggak mau menggali-gali Ya, yang oke. sudah lalu. Kayak yang lalu biar berlalu, yang sekarang. Yang baru sudah datang. Iya. Jebakan. Terus mengenai simulatornya. Kan Captain saya lihat ada simulator Boeing, Airbus. Nah, gimana prospeknya sekarang ke depannya untuk simulator ini? Kan saya lihat sangat ini ya, intens ya. Simulator ini sebenarnya tujuannya saya buat dari awal itu untuk orang-orang yang kayak saya dulunya. Orang-orang yang pengen tahu seputar dunia penerbangan, pengen ngerasain terbang jet, pengen terbang Boeing, Airbus, mereka nggak tahu cari di mana. Betul. Saya dulu pengen cari informasi itu susah banget, makanya dari itu saya mencari bagaimana caranya. Saya mesti beli simulator. Akhirnya saya bikin tiga simulator. Iya. Oh, satu lagi apa? Cessna. Oh, ada Cessna ya, oke. Tiga. Akhirnya saya bikin 3 simulator yang tadinya ya itu aktif banget melayani masyarakat Indonesia. Cuman karena pandemik ini, karena itu dipayungi maskapai kan. Iya. Kalau maskapainya menurun, otomatis demand-nya menurun. Ya. Tapi jujur ini it's niche market gitu. Bagus, saya lihat beberapa kali di media sosial, saya juga pernah coba ya. Nanti kapan-kapan saya cobalah. Siap, Cap. Ayo. Nanti kita lihat Zero G. Dengan Boeing 737 ya. Nah, ngomong-ngomong jadi udah pensiun, belum pensiun dong jadi pilot dong? Tinggal menunggu waktu apa gimana? Oh enggak. Kalau saya judulnya ini boleh ditulis gede-gede nih. Kapten Vincent pensiun dunia penerbangan. Bukan semua ya. Kapten Vincent pensiun dunia penerbangan airline maskapai. Oh, iya. Kalau keadaan normal lagi nanti mau balik terbang lagi nggak? Kalau saya jujur ya. Kan bukan di bisnis dunia penerbangan. Sebagai pilotnya kan hobi yang menghasilkan. Kalau saya kan dari dulu kan waktu di Amerika ya jadi pilotnya kejadian juga gitu loh. Gimana? Kedepannya nanti? Saya masih terbang sih di private Jet ya, oke. Itu sudah cukup membuat kita happy di penerbangan itu udah cukup satisfy my passion, my needs ya. Oke, kebutuhannya. Nah itu sih udah cukup buat saya karena saya juga terbang pesawat jet sudah cukup. Ya. Tapi kalau ditanya ke depan mau terbang lagi nggak? Saat ini saya harus memfokuskan diri untuk mencari yang di luar karena seumur hidup saya fokuskan semua ke dalam aviasi. Oh. Karena buat saya mencari mata pencarian ekstra itu nggak pernah rugi gitu loh. Yeah. Makanya buat saya pada saat ini saya mungkin banyak nih ya. Saya bisa YouTube, saya bisa pilot, saya juga usaha. Yeah. Nah makanya ini yang saya terus kembangkan. Saya jujur untuk bisa mengembangkan satu bisnis itu kan perlu waktu. Makanya tinggal kita pilih effortnya mau kemana. Pada saat ini saya fokuskan ke usaha-usaha yang baru nih, yang kita arahkan ke sana. Tapi sementara ya memang saya pensiun di dunia penerbangan maskapai penerbangan ya. Oke. Tapi ke depan mungkin nggak terbang. Mungkin, tapi konsepnya mungkin freelance ya. Kalau day by day yang mungkin setiap hari lagi terbang, yang itu mungkin
itu yang. Tapi kan sayang di dunia penerbangan orang udah lihat, wih, menjadi contoh atau role model lah ya. Kan sayang kalau stop begitu aja Cap ya. Nanti ke depannya saya berharap ya kembali lah masuk ke dunia penerbangan. Karena kan terbang itu kan nggak semua orang bisa loh. Betul. Setuju nggak? Iya. Lu mau pinter kayak apa juga kalau Nggak bisa. ada hal-hal yang poin-poin yang harusnya kan kita psikotes, Iya. kesehatan itu kan nggak main-main. Iya. Even IQ lu 140 kalau lu nggak sehat adanya kena jantung nggak bisa. Nggak bisa. Ya kalau bagi saya sih sangat sayangkan ya karena Kapten Vincent ini kan guys waktu gua belum main apa-apa dia udah jadi YouTuber terkenal di dunia. Aduh, belum lah. Belum lah. Kalau saya dia cuma tahu ya, pilot Garuda 777, Rinaldi Hanafi. Oh iya. Nah terus begitu saya buat, wah ada Kapten Vincent kan dulu kan, baru bikin pengen coba. Nah sampai saat ini sayang gitu Cap. Kalau menurut saya dunia penerbangan ini di Indonesia kan kita harus menjadi ya contoh juga kan seperti itu. Cuman gitu. gini loh masalahnya. Masalahnya dengan kondisi penerbangan sekarang ini rada sulit ya. Kalau kita mau bikin, kita mau eksplor seperti apa juga ternyata banyak yang terkena efeknya. Yeah. Ya kan. Saya ngerasa orang-orang ini yang banyak yang dirumahkan. Iya betul. Banyak yang terkena. Mungkin saya nggak boleh. Loh saya juga gantian di rumah kan sebulan terbang, sebulan di rumah. Itu saya mengalami. Nah itu. Bukannya enggak. Nah itu bener-bener buat saya tuh bersenang-senang di atas orang lain Penderitaan tuh orang nggak enak gitu loh. Okay. Maksudnya, misalnya, Kapten Vincent enak-enakan di sana terbang apa nih, nggak enak gitu loh kondisi. Yeah. Nanti kalau kondisinya, nanti saya nggak mau ntar dibilangin, mentang-mentang dia udah ini YouTube apa segala macam, nggak mau kayak gitu lah. Artinya nanti yuk kita nikmatin sama-sama lah gitu. Iya betul. Maksudnya. Tapi saya nggak tahu lah nanti ke depan mungkin kalau ada kesempatan yang bagus, yang santai gitu ya buat hari tua ibaratnya. Hari tua masih, kalau umur kepala 3, kalau saya kan kepala 5, kalau kepala 3 sih masih muda lah, nggak mikirin hari tua hari gini. Ya, jadi kan sekarang banyak nih teman-teman kita juga dari luar negeri udah kembali nih ya. Iya. Nah, yang Up Initio juga tahu lah Kapten Vincent, menurut datanya berapa ribu orang. Nah, sebagai kita yang udah jadi kapten, udah jam terbang udah lumayan ya. Apa masukan buat adik-adik? Jangan pesimis dong, kita harus kasih optimis ke mereka. Betul. Jangan wah dulu maksudnya. Betul. Gimana? Saya pertama, karena saya yang paling merasakan, karena kan saya menjalankan usaha di bidang Ya, itu. iya. Dan itu benar-benar sedihnya luar biasa. Gak usah begitu deh. Kapten-kapten yang punya jam terbang ini lagi banjir di lapangan. Betul. Iya, saking banyaknya, siapapun rela diajak terbang dengan harga mungkin yang karena mereka bertahan hidup. Betul. Saya nggak bisa salahkan nih. Ya. Dan kita ngomong, waduh, ini kamu nggak boleh kayak gitu dong. Ya. Kalau kamu ini harus dijaga dong. Kenapa jangan mau kalau dibayar segitu ngerusak pasaran aja. Iya, Tapi benar. masalahnya mereka ini kan juga harus bertahan hidup. Betul. Nah, cuman buat teman-teman yang di Up Initio ini ya, saya cuman mau bilang apa ya. Tapi ya percayalah, situasi itu terus berubah. Ya. Situasi seperti ini pernah terjadi, mungkin 98 saya ngalamin di Sempati tutup, untung dapat pesangon. Nah, iya Gede kan? juga pesangonnya waktu itu, iya. 100 juta waktu itu 100 juta saya bilang. Wih, 100 juta zaman dulu. Tahun 98 dapat 100 juta. 600 juta kali ya. Enggak, sekarang nggak bisa. Nah, iya. Nah, apa kalau misalnya kan saya tetap ngasih mereka semangat ya, tetap bertahan. Tetap bertahan karena situasi ini akan selalu berubah pasti. Cuman nggak tahu kapan, ya Ya. kan? Cuman yang jelas kita sebagai Up Initio, kita punya keyakinan bahwa kayak saya dulu loh, apa daya saya mau jadi pilot, izin orang tua nggak dikasih, uang nggak ada, dan banyak cobaannya. Ya. Terus saya mesti gimana? Kalau saya terus menyerah doang, ya sudah, saya nggak akan jadi pilot. Tapi dengan sekian banyak rintangan, saya terus berjuang. Ya. Itu yang akan kalian capai nanti setelah kalian mungkin menunggu ya. Tapi percayalah, nanti kalau situasi sudah berubah, saya yakin ada jalan lah. Gitu, Ya. Saya percaya. Dan sekarang kita ini kan udah ya lumayan lah jadi pilot, kita bulannya kan terkenal nih. Nah, enggak maksud Kapten Limbong. Enggak lah. Maksudnya gini, Cap. Kan banyak sekarang orang-orang sedang menunggu nih. Kira-kira apa yang kita bisa buat ke depan untuk memajukan dunia penerbangan, atau kita kasih saran lah buat
pemerintah nih harusnya kan mendukung gitu loh. Gimana? Biar aviasi ini kembali normal kembali. Gimana ya? Pemerintah pastinya harus ya turut membantu ya, karena ini Harusnya semuanya kan support karena deh, dana yang penting ya. Iya, Iya. semuanya. cuman gini ya, ya gimana? Ini ada susah kita bahas soalnya. Soalnya satu, ini kan hukum supply dan demand. Betul. Namanya kalau pilot dibutuhkan, wah pemerintah akan keluarkan dana dan lain sebagainya. Tapi sekarang pada saat ini Nggak butuh. pesawat dipulang-pulangin. Saya mau mulangin. Ini dia yang jadi masalah ini. Iya, iya. Pesawatnya dipulangin, pilotnya nganggur. Artinya kita sudah oversupply kondisinya pada saat Betul. ini. Ini sangat sedih banget. Tapi gini loh, setiap orang memiliki chance, kesempatan. Artinya gini, belum tentu dari 1.000 orang yang ngantri itu nggak satu orang nggak diterima. Ini artinya gini, walaupun sekian banyak orang gagal, walaupun orang lagi banjir, tapi kalau ada satu orang beruntung yang diterima kayak gitu bisa tuh nggak? Bisa dong. Itu semua di tangan Tuhan ya. Betul. Tiba-tiba kamu bisa masuk dan bagaimanapun jalannya, apapun itu. Cuman kalau kalian sudah langsung menyerah, it's gone. Iya, nggak ada harapan. Jadi buat kalian yang nunggu nih, saya juga udah share banyak ya. Selalulah berharap dan juga tetap jaga gitu standar kita. Nah buat pemerintah juga kalau masukan dari saya, Kapten Vincent tadi bilang begitu, kalau saya, ayo kita disupport juga lah. Baik bukan hanya yang plat merah aja, yang yang swasta juga disupport. Nah harusnya itu kan. penting itu. Iya, masa gara-gara kemarin PCR berantakan semua. Aduh, berantakan. Kalau satu PCR tiketnya 300.000. PCR 1 juta mau ngapain ya kan? Tapi bersyukur sekarang udah mulai diperbaiki. Oke. Ya kita berharap lah ke depannya. Jadi apalagi ini kayak masukan untuk dunia penerbangan yang kita cintai nih untuk kedepannya. Walaupun Kapten Vincent belum pensiun lah, saya bilang belum pensiun. Walaupun rencana pensiun, tapi belum pensiun. Kedepannya pasti nanti akan kangen juga kerja dikelilingi oleh bidadari cantik. Oh jangan, nanti sensitif itu. Oh nggak apa-apa, tergantung. Jangan, itu sensitif itu. Duh, semua kan intinya sama, tapi kan tujuannya itu kemana yang Betul, penting. Harus amin. kita bisa menjaga pada koridor yang seharusnya. Betul. Jadi apalagi nih Cap, selain sekarang bisnis oke lah. Kalau kita kan tetap bersyukur nih, Iya. sampai hari ini masih bisa Hidup, makan. napas, Enggak, yang makan. paling masih bisa tidur dipakai AC, Iya, masih iya. bisa naik mobil. Kan Iya, itu iya. bersyukur dong. Iya, benar. Walaupun dulu sekarang kan kita merubah kebiasaan dulu yang standarnya segini diturunin segini kan. Iya. Tapi jalan hidup juga kok. Hidup. Akhirnya bisa Iya, juga. bisa, Dulu bisa. waktu pertama kali pandemi Covid kan, aduh, Gimana gimana nih? ini? Gimana? Pas udah di jalan, gini-gini aja sama Bisa aja. ya, bisa. Bisa pasti. Tapi selain di dunia penerbangan, apalagi cita-cita Kapten Vincent untuk bisnis, untuk kehidupan ke depan, baik itu bersosialisasi dengan masyarakat atau dengan keluarga lah. Apa ya? Jujur ya, saya di dunia penerbangan ini sedikit rada sedih sebenarnya. Karena ya harapannya, kita cuma harapan aja. Saya nggak tahu mau ngomong apa, soalnya ya ini tuh ladang usaha yang saya kasih seluruh hidup saya buat sana. Hidup saya semua saya kasih buat. Dari mulai pertama dibangun. Iya, saya hidup, bisnis saya semua aviasi. Terus kehidupan saya, karir saya aviasi. Semua hobi saya, cerita saya, semua aviasi. YouTube saya aviasi. Terus? Semua aviasi. Eh, Tapi kok aviasinya sekarang kayak begini beratnya? iya, Sedih. Iya, iya. Sekarang kita mau bikin konten apa? Ya cuman terbang. Oh, coba kita mau traveling aja. Susah. Tourism nggak jalan, semua Betul. nggak jalan. Itu yang susah. Artinya kalau memang ada jalan, kita bisa cari di tengah tuh supaya kita bisa ini meramaikan kembali lah. Gimana caranya? Memang orang menjaga kesehatan seluruh masyarakat itu penting ya. Betul. Tapi ya tetap transportasi ini akan selalu dibutuhkan. Apalagi di Indonesia. Negara kepulauan. Betul. Kalau sampai tumbang, bayangkan apabila satu tumbang ini, salah satu tumbang, maka akan bisa terjadi berpotensi monopoli. Nah ini bahaya. Makanya gimana caranya bikin persaingan yang wajar, kita menjaga semuanya. Atau kalau gitu kita bikin airline aja berdua gimana? Waduh, saya sudah kapok bisnis penerbangan. jadi intinya
dunia penerbangan belum pensiun lah kalau saya bilang. Cuman tapi hidup passion di dunia penerbangan masih ada, masih. Tapi untuk bisnisnya ntar dulu lah, stop dulu sebentar. V1 masih senang. V1 rotate guys. Toga. Dan juga kalau di luar itu kegiatan bersosialisasi sama teman-teman gimana? Teman-teman, keluarga. Oh, putra-putri di Surabaya ya? Ya. Gimana? Gitulah. Ya, sekarang lagi fokus ke usaha ya. Usaha aja ya. Kita fokusnya ke usaha karena lagi banyak cobaan di hidup saya. Ya, Nah, ini masih banyak cobaan di hidup saya. ya. Tapi nggak membuat saya berhenti sampai di sana. Oh iya dong. Terus mengejar cita-cita. Iya, harus bertahan karena Minggu masih ibadah dong online. Iya. Karena kalau kita kadang lagi. Kalau kadang nanti ya berharaplah sama Tuhan pasti. Amin. Iya dong. Amin. Kalau berharap sama manusia pasti kecewa. Kecewa. Iya. Kalau sama Tuhan sejahat apapun kita, nanti ujung-ujungnya dikasih kebaikan. Kalau kita mau niatnya, kalau nggak mau ya ke laut aja udah. Jadi gitu guys. Iya. Nggak berasa kita ngobrol sama Kapten Vincent Raditya yang dulu sempat waktu kita buka puasa pernah di sini kok ya. Iya, pernah. Ngobrol sama-sama ya. Iya. Akhirnya kita diketemukan lagi karena apa? Karena hidup ini adalah pilihan. Kalau kita menjadi orang lebih baik, kita pasti punya banyak teman dan banyak saudara. Betul. Anyway, sukses Kapten Vincent untuk apapun yang dilakukan, untuk bisnisnya, untuk cita-citanya, bahkan untuk keluarganya. Saya berdoa pasti nanti semuanya akan menjadi lebih baik. Amin. Itu yang saya tahu. Terima kasih Kapten. Sukses selalu senantiasa. Oke. Sukses buat Stock dan fans-fans Wis. Kapten Edward. Bukan fans, nah, saudara-saudara kita semua. Saudara. Oke, Iya. thank you sekali lagi ya. Thank you, God bless you ya. Kapten. to fly away.